Tuhan aku tuh bukan banyak Tuhan, tapi Tuhan aku tuh cuman Tuhan Yesus Kristus. Jadi tuh background keluarga aku tuh agamanya tuh Buddha. Jadi nggak ada sama sekali pengertian tentang Tuhan di situ. Cuman tahu Tuhan tuh satu dan nggak ada experience sendiri di dalam hati aku. Ada sempat satu kejadian di mana memang cowok aku lagi ada masalah. Terus akhirnya aku ngalah untuk ke gereja Kristen. Nah ketika aku gereja Kristen itu, tiba-tiba ada hadirat sendiri. Aku nggak bisa jelasin juga pakai kata-kata karena itu tuh menurut aku ekstrim banget. Dengan kita menerima Yesus dan mereka yang belum menerima Yesus, pasti pikiran mereka tuh berbeda banget sama kita. Tapi jadi jembatan supaya aku tuh bisa ajarin mereka bahwa Yesus tuh juru selamat. Aku banyak masalah, tapi kok aku lebih bahagia ya. Mereka banyak masalah, mereka malah merasakan Tuhan tuh kayak gak sayang sama mereka. Halo Shanice. Selamat Natal. Merry Christmas juga. Ciamel, hari ini terima kasih karena udah mau bergabung dalam Testify hari ini. Boleh perkenalan diri yang singkat dulu, Ci? Nama aku Amel, nama panjang aku Amelia Kartolo. Umur aku 26 tahun. Aku gereja di NDC Central Park. Jadi pelayanan sebagai apa? Nah, kalau pelayanan, kebetulan aku pelayanan tuh di NBB 2 Bewok. Nah, itu as usher, cuman semenjak pandemi ini, aku kan memang belum boleh onsite lagi, jadi aku udah off pelayanan udah kurang lebih 2 tahun ya, kalau termasuk sama bulan Desember nanti, kayak gitu. Apa arti Tuhan Yesus bagi Ciamel? Bagi aku tuh Tuhan Yesus tuh juru selamat aku, sahabat aku, ayah aku, teman terbaik aku, dan sosok nomor 1 dalam hidup aku. Kalau untuk saat ini dan sampai selama-lamanya. Boleh tahu nggak, Ci, bagaimana perjalanan Ciara mengenal Tuhan Yesus dan bertobat? Jadi aku cerita dulu ya dari awal-awal banget. Jadi itu background keluarga aku tuh agamanya tuh Buddha. Jadi aku itu tuh belum mengenal Tuhan Yesus dari kecil. Jadi apapun yang aku diajarin orang tuaku, bahkan sampai kayak kakek nenek aku itu semuanya ajaran agama Buddha. Jadi ketika aku kecil itu tumbuh di lingkungan yang agamanya non-Kristen nih. Terus sampai ketika aku SD dan SMP, aku masuk ke sekolah Kristen. Jadi di situ aku udah mulai tuh dapat nilai-nilai Kristen. Nah, ketika aku mulai dapat nilai Kristen itu, aku mulai ngerti Tuhan Yesus. Tapi aku nggak sedalam sekarang. Jadi aku belum tahu tentang kebenaran. Aku cuman tahu-tahu aja, namanya kan pelajaran agama. Kayak kita belajar khusus untuk ulangan aja, tapi aku nggak mengimani itu dalam hati. Nah, saat itu juga ketika papa aku tahu kalau aku tuh sekolahnya Kristen, jadi dia selalu bilang sama aku, nggak apa-apa agamanya Kristen, tapi inget ya Tuhan tuh cuma satu. Jadi mau agama Buddha, mau agama Hindu, mau agama Kristen, Katolik maupun manapun, itu Tuhan tuh cuma satu. Jadi di situ pikiran aku adalah, oke, berarti ketika aku di sekolah aku berdoa, ketika aku pulang aku sembahyang, kayak gitu. Jadi aku ikutin aja tuh, karena memang aku tuh dari kecil itu disuruh untuk kayak dari pagi, sore, malam sembahyang, terus kayak ada kayak ritual untuk minum-minum teh yang disembayangin, tujuannya buat aku dapat kesehatan, dapat kesuksesan, nilai sekolahnya bagus dan lain-lain, kayak gitu. Nah, awalnya itu aku tuh masih berpikir omongan papaku tuh bener semua, nggak ada yang salah. Jadi aku ikutin sampai aku SMA begitu. Terus terakhir itu waktu aku kuliah, jadi aku punya sepupu yang sangat dekat sama aku dan dia bilang, kita kan mau nulis KTP nih, gimana kalau kita nulis agama yang kita lagi jalanin sekarang. Cuman saat itu Kristen itu kan dibilang tidak boleh memegang hio. Jadi karena itu kita sepakat untuk jadiin agama kita di KTP itu Katolik. Jadi aku mikir ya udah boleh aja lah, ya itu kan cuma identitas, jadi itu belum ada mengimani sama sekali gitu, cuman tahu tapi ya itu cuman nilai-nilai asal-asalan aja gitu. Akhirnya aku karena KTP aku udah Katolik, jadi aku ikut sama sepupu aku itu gereja Katolik. Jadi di situ tuh aku bertiga bareng-bareng. Jadi sama sepupu aku sama dede aku kita ke gereja Katolik. Yang sebenarnya kita juga nggak ngerti apa-apa dan most of the time aku juga bisa ketiduran gitu kalau misalkan di gereja, karena ya aku nggak ada sama sekali pengertian tentang Tuhan di situ. Cuman tahu Tuhan tuh satu dan nggak ada experience sendiri di dalam hati aku. Sampai ketika
aku di tahun 2017 itu aku di umur 22 tahun ya. Jadi ketika aku umur 22 tahun itu, aku mulai yang namanya ngerasa kayak ada sesuatu hal yang berbeda. Kenapa? Karena di situ aku nemuin pacar aku yang sekarang gitu. Jadi agama dia kan Kristen. Karena agama dia Kristen itu, aku sama dia itu jadi kayak, lu Kristen, gue Katolik, gimana nih gitu. Tapi akhirnya kita coba untuk gimana kalau kita selang-seling ke gerejanya itu, kapan waktu ke gereja Katolik, kapan waktu ke gereja Kristen. Sampai satu ketika sempat satu kejadian di mana memang cowok aku lagi ada masalah. Terus akhirnya aku ngalah untuk ke gereja Kristen. Nah ketika aku gereja Kristen itu, tiba-tiba ada hadirat sendiri, aku nggak bisa jelasin juga pakai kata-kata karena itu tuh menurut aku ekstrim banget gitu rasanya, yang aku nggak ada apa-apa, yang selama ini aku ke gereja Kristen selalu ngerasa kayak berisik banget gitu, kayak karena aku basically dari gereja Katolik ya. Dan tiba-tiba hari itu bisa aku nangis gitu, aku denger lagu yang aku nggak ngerti, tapi tuh hadiratnya tuh aku ngerasain gitu. Kalau aku cerita sekarang aja rasanya tuh kayak merinding banget gitu. Jadi awal kenapa bisa kenal Tuhan Yesus itu berawal dari aku ngerasain hadirat Roh Kudus gitu di gereja ini, di gereja NBC Cepek gitu. Aku inget banget waktu itu, kalau nggak salah gereja jam 12 atau jam 1. Itu aku nangis nggak berhenti. Nah ketika aku nangis nggak berhenti itu, di situ aku mulai haus untuk mencari tahu kenapa sih ada rasa ini gitu loh. Kenapa aku ngerasain kayak gini gitu, ada apa Tuhan. Terus jadi kayak pengen tahu kebenaran, pengen cari Tuhan terus. Akhirnya dikasihlah Tuhan, dikasihlah maksudnya waktu untuk aku ketemu Tuhan berapa kali gitu. Jadi kayak dalam minggu-minggu ke depan mestinya aku ikut dede aku sama sepupu aku gereja Katolik, aku kayak diizinin Tuhan untuk masuk ke gereja-gereja Kristen. Di situ aku cuma bilang, Tuhan berarti memang Tuhan tuh nyata banget ya. Tuhan aku tuh bukan banyak Tuhan, tapi Tuhan aku tuh cuma Tuhan Yesus Kristus, karena itu yang aku bisa rasain, bahkan rasanya tuh sampai nyata banget gitu. Aku nggak bisa jelasin sampai pakai kata-kata. Jadi ketika aku benar-benar ketemu Tuhan Yesus Kristus itu dan mulai terima Tuhan itu di tahun 2018. Jadi waktu aku kecil itu aku pernah kayak disembayangin, karena kan agamaku masih Buddha tuh. Jadi waktu aku umur 3, umur 5, umur 18 itu tuh kayak ada satu ritual yang aku juga nggak ngerti juga. Jadi aku dibawa sama nenek aku buat muterin satu kuil, dan ketika aku muterin kuil itu kan banyak dewa-dewa dan lain-lain. Nah ketika mereka sembayangin itu tujuannya untuk mendapatkan satu jimat gitu, jimat untuk melindungi aku dari segala mara bahaya. Jadi aku tuh harus taruh di kalung. Waktu itu aku harus taruh di kalung yang akhirnya aku malu untuk pakai kemana-mana. Terus aku taruh juga di dompet itu karena ya untuk melindungi, dan dompet itu nggak boleh hilang kemana-mana karena anggapannya itu jimat kita, dewa perlindungan kita kayak gitu. Jadi harus ada anggapannya satu buah hal yang aku pegang dan pakai. Karena apa? Karena ya buat untuk katanya sih untuk menyelamatkan aku kayak gitu. Dan ketika aku kecil aku nggak tahu apa-apa, jadi ya aku pakai aja, aku simpen aja karena aku ngerasa oke, aku nggak akan selamat nih kalau aku nggak ada si jimat ini. Nah terus ditambah lagi karena papa aku sempat Hindu gitu kan, jadi makin banyak lagi patung di rumah aku gitu kan ya. Jadi aku tuh mulai kayak bingung, aku kalau mau berdoa tuh mesti kemana gitu loh. Kata papaku kan Tuhan satu, ya udah aku sembayang kemana aja deh. Aku rajin untuk kayak sembayang ke patung ini siangnya, terus nanti sorenya aku ke patung ini, terus malamnya aku ke Tuhan Yesus. Aku bisa kayak gitu karena aku ngerasa aduh udah gelap ya, ngeliat kiri kanan udah takut juga, aku ke kamar aja. Karena Tuhan Yesus nggak ada patungnya, aku bisa doa kapan aja. Itu yang bener-bener membuat aku juga jadi kayak waktu itu tanda tanya juga. Kenapa kalau yang ini aku harus nemuin patungnya, tapi Tuhan Yesus aku nggak perlu. Jadi saat itu aku ngerasa kayak ya udahlah, aku nggak ngerti apa-apa. Karena katanya begitu ya aku pikir udah malam aku doa sama Tuhan Yesus aja. Tapi aku kadang jadiin kayak dewa-dewi itu sebagai kayak jimat aku juga, kayak satu hal yang anggapannya kayak keberuntungan aku ketika aku ingin dapat nilai bagus, ketika aku pengen istilahnya lulus cepet, terus pengen dapat duit jajan lebih, malah aku berdoanya kayak gitu. Ketika aku lagi sakit, Ben, sembuhin dong, kayak maksa gitu kesannya. Aku tuh ngerasa aku cari patung-patung itu untuk apa ya? Untuk memuaskan aku gitu, memuaskan keinginan aku yang jelas itu kedagingan aku sendiri. Terus ditambah lagi dulu nenek aku tuh sering banget kayak doain patung-patungnya itu ditaruh teh gitu di sana. Nah jadi ketika aku malam itu aku yang kayak ada kewajiban untuk mengangkatnya karena saat itu kan rumah aku ditaruh patungnya di lantai 2. Jadi
tugas aku tuh untuk yang ngambilin dan wajib untuk minum itu tehnya. Kenapa? Karena tehnya itu dibilang teh baik. Jadi istilahnya itu bisa membuat kita tuh jadi lebih beruntung, jadi lebih happy. Jadi karena bagi orang tuaku dan kakek nenek aku udah didoain ke dewa dewi, berarti akan ada nilai baik tuh di situ. Jadi nggak ada salahnya untuk tiap hari diminum supaya keberuntungan selalu ada, kesehatan tuh selalu ada. Mereka itu selalu merasa bahwa ketika berdoa sama patung-patung itu mereka akan mendapatkan keberuntungan, kekayaan, ke suatu hal yang ya duniawi lah kalau bisa dibilang. Kayak gitu sih. Dari background Cici yang keluarga Buddha, terus sampai Hindu gitu ya Ci, apa tantangan yang Ciama rasakan paling besar sampai sekarang ini, dan bagaimana Ciama bisa tetap teguh dalam Kristus? Oh ya, sama aku mau tarik balik kisah yang tadi, aku mau nambahin karena tantangan aku tuh sebenarnya bisa dibilang cukup berat. Kenapa? Karena sebenarnya latar belakang keluarga aku itu bukan cuman Buddha aja gitu. Karena dulu waktu aku SMP, papaku tuh kayak ketemu sama satu guru spiritual yang ngajarin dia satu hal lain yang menurut aku tuh kayak gimana ya, nggak bisa dibilang gitu kan. Karena itu agak-agak ngeri ya, karena dia itu bawa satu sosok lain yang dianggap sebagai Yesus gitu. Nah, cuman mungkin aku saat ini lebih baik gak usah sebut lah ya, maksudnya sosoknya itu kayak gimana. Nah, cuman disebutnya itu adalah agama Hindu. Jadi dia tuh mulai menyembah dewa-dewa, dia mulai bawa banyak patung lagi. Kalau dulu kan kayak cuman dewa-dewi aja kan yang di rumahku, ini tuh sampai yang ada patung baru lagi, terus ada gambaran baru lagi yang kayak di sini tuh aku makin bingung, ini mana nih Tuhannya makin banyak gitu kan. Terus ditambah lagi aku disuruh kayak misalkan lagi sakit disuruh minum abu, terus kalau misalkan aku lagi lagi ada masalah disuruh mandi satu kembang yang didoain gitu kan. Aku jadi kayak bingung ini apa. Nah, jadi karena itu tantangan aku jadi makin banyak lagi gitu. Kalau cuman Buddha aja kan maksudnya at least berarti aku bisa mempelajari satu kepercayaan ini, jadi aku ngerti nih cara ngomong sama mereka gimana biar masuk logika juga. Karena kita nggak bisa pungkiri ya, maksudnya ketika kita menerima Yesus dan mereka yang belum menerima Yesus, pasti pikiran mereka tuh berbeda banget sama kita. Jadi ketika aku istilahnya mau mendekati mereka aja, pasti kan banyak tabrakan-tabrakan gitu. Ditambah lagi agama mereka makin banyak nih, beragam gitu. Dan dede aku tuh agamanya sekarang Katolik, jadi aku sendiri yang membawa juru selamat versus 3 orang di keluarga aku yang memiliki background yang berbeda-beda gitu. Dede aku itu Katolik, tapi dia itu tidak mengenal Kristus secara pribadi gitu. Dia cuman bisa dibilang cuman asal berdoa seperti aku dulu aja gitu. Gak ada perubahan dalam hidup dia, tidak ada sesuatu hal yang bisa dibilang kalau dia tuh beragama Katolik kayak gitu. Nah, jadi tantangan terbesar yang aku hadapi ya itu, dan cara aku untuk bisa untuk ngalamin atau ngadepin mereka satu-satunya ya cuman Kristus doang gitu yang menolong aku. Karena kadang-kadang gesekan itu selalu ada gitu. Aku ngomongin tentang satu hal yang cuman berbau agama aja mereka bilang aku fanatik. Ketika aku cuman ngomong hal-hal kayak misalnya aku gereja nih, aku komsel, aku Bible study, itu mereka ngerasa tuh aku tuh kayak orang yang bukan dibilang fanatik lagi ya, kayak orang aneh gitu. Jadi pernah beberapa kali aku coba untuk kayak approach mereka, cuman ngomong hal-hal logis, aku nggak bawa Yesus gitu loh. Mereka udah langsung kayak, apa sih gitu loh, kayak udah denial banget. Jadi tantangan itu tuh gede banget buat aku itu. Dan kedua, cara yang aku lakuin cuman minta kekuatan dari Tuhan, karena seringkali juga hikmat dari kita tuh asal ngomong dari hati nih, misalnya ada sesuatu aku ngerasa tuh mereka tuh nggak sesuai sama pemikiran dan nilai aku ngomong menurut kedagingan aku sama keinginan aku, sehingga jadi bertabrakan, terus jadi batu sandungan gitu untuk aku nih yang membawa Yesus ke mereka tuh jadi nggak ada jembatannya. That's why aku minta Tuhan kalau emang waktunya aku sekarang untuk ngomong, coba Tuhan kasih tahu aku caranya gimana supaya jangan sampai salah gitu, jangan sampai jadi batu sandungan, tapi jadi jembatan supaya aku tuh bisa kayak kasih tahu Tuhan, bisa ajarin mereka bahwa Yesus tuh juru selamat gitu, bukan Tuhan yang kalian pikirkan, yang kalian ajarkan ke aku dari dulu sampai sekarang, kayak gitu. Ya, jadi orang tua aku tuh sampai sekarang masih menganggap aku ketika aku masih ke gereja atau ikut komunitas core atau Bible study atau apapun yang berbau-bau Tuhan Yesus, mereka masih menganggap aku tuh fanatik. Karena
papaku tuh kan orangnya otoriter banget. Jadi omongan yang dia ngomong itu biasanya berlaku juga buat anggota keluarga. Dan mamaku tuh yang kayak stick banget sama papaku. Karena papaku ngerasa aku fanatik, jadi satu keluarga aku ngerasa aku fanatik sebenarnya. Kecuali dede aku, karena dede aku kan agamanya Katolik gitu. Jadi dia cuma ngerasa aku tuh bertumbuh ke arah yang benar gitu. Dia masih sampai sekarang, aku puji Tuhannya bersyukurnya ada satu anggota keluarga aku yang masih merasakan kayak gitu. Tapi orang tua aku, kakek nenek aku dan ya saudara-saudara aku masih menganggap aku tuh fanatik. Mereka masih ngerasa nih kalau misalkan aku core online, aku aja nge-zoom aja, mereka masih ngerasa ngapain sih setiap Selasa, misalnya setiap Kamis itu jam 8 di depan laptop aja, urusin urusan gereja aja, kayak. Tapi menurut Cici, perbedaan yang paling besar dari yang lalu sama yang Cici sekarang dalam Tuhan Yesus tuh apa sih? Perbedaan yang paling besar ya, perbedaan yang paling besar itu adalah diri aku sih. Diri aku itu dari mulai start dari diri aku aja, karena dulu waktu aku ikut mereka, aku kan istilahnya tahu Tuhan itu baik, Tuhan itu akan mengabulkan doa-doa kita, Tuhan itu akan menolong kita menjadi kaya, menjadi sukses. Itu perbedaan itu jelas banget. Jadi kalau ketika kita nih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mau kita kaya, mau kita miskin, mau kita sukses, mau kita sakit, Tuhan Yesus tetap baik. Itu perbedaannya menurut aku tuh yang bikin aku merinding. Dan itu pun beban yang aku rasain sekarang gitu dibanding dulu sama sekarang. Itu beratan sekarang, tapi kenapa aku lebih damai dibanding aku waktu aku kecil, waktu aku belum mengenal Tuhan Yesus tuh bedanya tuh nyata banget gitu. Aku sekarang bisa lebih sukacita, even masalahnya lebih berat daripada dulu. Even ketika kita udah makin bertumbuh dewasa, umur aku yang sekarang kan pasti lebih banyak tanggung jawab, lebih banyak hal-hal yang perlu aku lakuin, ditambah lagi keluarga aku yang kayak gitu. Orang tua kalau makin tua kan pasti makin ngeselin ya, kalian pasti juga tahu lah ya gitu kan. Nah ketika beberapa juga makin bebal, nah ketika mereka makin bebal ya itu yang bikin aku ngerasa, oh aku banyak masalah tapi kok aku lebih bahagia ya. Mereka banyak masalah, mereka malah merasakan Tuhan tuh kayak gak sayang sama mereka. Kok tiap hari jadi doa aja, Tuhan pokoknya kasih gue kesehatan ya, kasih gue kekuatan ya, kasih gue kesuksesan ya. Tapi mereka gak terima itu, mereka marah gitu. Tapi ketika aku gak menerima itu, aku tetap ngerasa Tuhan tuh baik. Kenapa? Karena ada sukacita sendiri tuh di hati aku yang aku gak bisa bilang gitu. Rasanya tuh wow gitu loh. Itu sih perbedaan yang nyata banget menurut aku. Tantangan Ciamel paling besar adalah di keluarga, padahal lingkungan keluarga kan yang paling deket ya sama Ciamel. Nah, apa Ciamel ada lingkungan atau komunitas atau lingkungan lainnya yang bisa membantu Ciamel bisa tetap teguh gitu dalam Kristus? Aku tuh diperlengkapi, menurut aku Tuhan tuh baik banget karena memperlengkapi aku di komunitas gitu. Jadi dulu tuh aku pernah ikut juga komunitas yang NDC sebutkan core ya. Emang dari dulu aku terima Tuhan Yesus, aku memang sudah gereja di Nafiri gitu. Jadi dulu itu aku pernah ikut komunitas di Bewok NBB waktu itu. Tapi saat itu ada ketidakcocokan umur karena umur aku kan masih 20-an. Saat itu masih umur yang ikut itu umur 40-an. Jadi gak cocok, akhirnya dipindahin lah ke core di NDC sini. Dan jujur aja, salah satu yang memperlengkapi aku selain aku ke gereja itu yaitu ya di core. Di core itu menurut aku tuh, kalau aku nemuin itu, aku tuh bersyukur banget gitu. Aku menemukan satu core yang membuat aku bertumbuh sampai sekarang gitu. Jadi aku itu join core itu kalau nggak salah di tahun 2019. Berarti aku udah 3 tahun ya join core ya. Aku ngerasain banget, maksudnya pertumbuhan yang begitu luar biasa. Jadi ketika aku cuman gereja, aku kan cuma tahu ya sekedar-sekedarnya aja. Tapi ketika aku ikut core dan ketika aku rajin baca Alkitab gitu, aku jadi ngerasa Tuhan tuh baik banget kasih kita satu komunitas yang begitu luar biasa sehingga bisa support satu sama lain, bisa saling encourage satu sama lain. Ditambah lagi aku ada ikut Bible study Shanice. Jadi tuh selain di gereja, aku tuh diperlengkapi di dua itu, di Bible study dan di core. Dan jujur aja aku cuman ngerasain di core yang sekarang aku bertumbuh ini itu tuh luar biasa banget gitu, bukannya mau melebih-lebihkan atau kayak gimana ya, karena ya jadi aku bukan melebih-lebihkan core yang aku ikutin sekarang, tapi aku ngalamin banget pertumbuhan. Jadi dari anggapannya aku masih bayi rohani ya, yang ketika aku terima Tuhan Yesus kan baru tahu banget gitu artinya Tuhan di mana. Ketika aku ikut core di Bewok itu kan memang ada ketidakcocokan umur, jadi
memang saat itu aku belum bertumbuh sama sekali. Tapi aku berdoa sama Tuhan pengen dapet satu komunitas dan Tuhan bukain jalan gitu ke satu komunitas. Dan ketika aku join komunitas itu, ketika aku join core itu aku ngerasa kayak, aduh hati aku tuh jadi makin beda lagi nih. Tuhan kayak kasih tahu aku, bahkan seringkali Tuhan tegur aku melalui aku berkomunitas. Jadi kadang ketika aku bawain sharing atau ketika aku sharing aja atau teman-teman sharing di core aja, aku ngerasa tuh, wow, Tuhan aku lagi bergumul soal ini, kok bisa ya tema hari ini bisa tentang ini, dan sering sekali kayak gitu. Jadi aku tuh ngerasa bukan selain bertumbuh, aku tuh jadi banyak perubahan sifat sikap aku yang terjadi di komunitas core. Kayak gitu sih. Boleh Jamel ceritakan nggak sikap atau sifat apa yang paling Jamel merasa paling berubah sejak ikut core? Banyak sih Shanice, bener-bener banyak. Jadi aku tuh dulu waktu aku terima Tuhan Yesus, sifat aku, diri aku tuh, kelemahan aku ya, aku tuh overthinking, aku tuh takut orangnya, terus aku itu yang apapun dipikirin, terus aku suka banget bohong. Nih, aku suka banget bohong. Itu kenapa aku suka banget bohong? Karena papa mama aku kan strict banget. Jadi aku tuh nggak boleh ngelakuin satu hal yang salah atau gimana. Jadi aku udah terbiasa, mulut aku tuh udah terbiasa untuk bohong supaya disukain orang. Itu udah sering banget terjadi. Nah, ketika aku ikut core, aku bisa dibilang udah nggak pernah untuk berbohong gitu. Terus untuk khawatiran itu langsung kayak aku sadar gitu. Ketika aku diingatkan, mereka tuh luar biasa banget gitu. Selain ngingetin, mereka tuh juga support untuk kayak nanya gimana sekarang, udah sampai mana gitu. Apakah masih ada struggle itu apa enggak kayak gitu. Kekhawatiran aku juga hilang. Memang ya sebagai manusia kita pasti ada rasa khawatir, tapi aku bisa untuk kayak manage itu karena aku tahu aku comput khawatir aku, ketakutan aku serahin aja sama Tuhan. Sisanya Tuhan pasti kasih kita yang terbaik kayak gitu. Terus pikiran negatif aku, overthinking aku dulu tuh overthinking parah banget. Tapi karena aku ikut core ini, jujur udah hampir nggak ada kayak gitu. Jadi aku ngerasa kayak amazed banget ya, maksudnya diajarin satu hal yang luar biasa sampai bukan cuman kayak denger loh, tapi literally berubah. Dan yang ngerasain berubah itu pacar aku dan dede aku. Bahkan dede aku yang istilahnya agamanya berbeda, dia bilang, wow Cici ikut Yesus berubah ya kayak gitu. Jadi itu sih sosok yang aku pengen banget kayak nih, bukannya aku, tapi nih karena Tuhan loh, karena Yesus loh, aku bisa jadi pribadi yang berbeda. Dan aku puji Tuhan banget dapat satu komunitas yang menurut aku tepat, yang bisa bikin aku tumbuh. Dan aku pengen dan berharap ke depannya lagi pasti masih banyak di diri aku yang masih mau Tuhan rubah. Nah, aku pengen dari core ini aku juga bisa memberkati banyak orang dan aku bisa berubah lagi lebih sesuai apa yang Tuhan mau dalam hidup aku. Kayak gitu. Kesimpulan atau suatu hal yang pengen aku sampaikan itu adalah jangan pernah takut ikut Tuhan Yesus. Karena even kondisinya nggak baik atau kondisinya tuh nggak sesuai apa yang kita ekspektasiin, itu baik. Artinya baik, kita sakit itu juga baik kalau memang Tuhan mau kasih kita itu, karena Tuhan mau menunjukkan kemuliaannya bagi setiap kita gitu, setiap orang. Dan jangan takut untuk join komunitas, jangan takut untuk kalau hati kita nih ada dengar suara Roh Kudus, dari hati kita tergerak sesuatu, cari gitu, jangan diem aja, jangan kayak acuhkan, abaikan, karena Tuhan tuh sayang, setiap kita Tuhan sayang dan Tuhan pasti pilih orang-orang yang memang Tuhan mau taruh di hatinya gitu. Jadi aku cuman pengen bilang, encourage kalian untuk apapun yang terjadi, apapun yang kalian rasain, jangan gak peka gitu, peka. Karena suara Tuhan tuh nyata, Tuhan Yesus tuh nyata, dan ketika kalian bisa mengalami Tuhan Yesus sendiri, itu rasanya aku aja sampai sekarang ngomong aja, even aku udah jalan itu 2018, aku cerita kayak gini aja aku masih merinding. Jadi ya emang kuasanya tuh nyata banget, dan hidup kalian pasti akan dimerdekakan. Dan ya ada sukacita tersendiri yang aku nggak bisa ngomongin ke mana-mana karena rasanya itu beda banget. Itu aja sih yang mau aku sampein. This is my story, what's yours?